Tangan Tuhan menopang. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, dipersilahkan Dwi untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24 dijelaskan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 2. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjadi sebuah ayat yang memberkati di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menopang. Ya, menopang itu apa ya? Menjaga dari belakang, supaya kita tidak sampai jatuh dan gegar otak. Tidak sampai jatuh dan tergeletak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak peristiwa di dalam firman Allah yang menceritakan bagaimana ketika Tuhan menyertai di dalam kehidupan umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu tangan Tuhan akan menopang kepada kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Ulang kali kita melihat bagaimana Daud menghadapi Saul, Daud menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan Daud sampai pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Dan kita lihat kisah daripada Daud itu sangat memberkati sekali. Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupannya. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menopang di dalam kehidupannya. Nah, ayat ini juga akan berlaku di dalam kehidupan kita. Sesulit, sesukar apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan akan selalu menopang di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap terus melangkah, tetap terus berjalan sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kisah yang paling menarik adalah kisah daripada Daud. Ketika Daud jatuh di dalam dosa membunuh Uria, suami daripada Betseba. Kisah ini diawali ketika Daud yang biasanya maju berperang, yang biasanya ada bersama-sama dengan pasukannya, tetapi hari itu dia tidak mau berperang. Dia beristirahat, ya. Dan apa yang terjadi pada saat Daud lagi jalan-jalan di genting, ya, di atas, mungkin di terasan atas atau di dak, kalau di tingkat itu di dak di atas. Dan yang luar biasa, Daud pada saat itu melihat Betseba mandi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan pada saat melihat Betseba mandi, tetapi rupanya Daud juga mengamati, ya. Jadi ketika Daud melihat Betseba mandi, tidak berlanjut berjalan terus, tetapi mengamati. Dan ketika mengamati itulah, timbul adanya keinginan yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga Daud tanya, itu istrinya siapa? Oh, itu istrinya Uria. Tolong taruh Uria di garis paling depan, ya. Dan itu maksudnya supaya cepat mati, karena kalau di garis depan berhadapan dengan musuh itu artinya ditaruh di tempat yang membuat orang cepat mati. Dan setelah Uria mati, Daud mengambil Betseba sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Daud dari Betseba, suatu saat Betseba oleh karena dosa dengan Daud tadi mengandung, ya. Dan kemudian Betseba melahirkan seorang anak.
Dan pada waktu itu Nabi Nathan menegur di dalam kehidupan daripada Daud. Dan kita tahu Daud tidak membantah, Daud tidak membela ketika ditegur bahwa dia sudah berbuat salah. Dan akhirnya Daud berdoa, berpuasa kepada Tuhan sampai akhirnya anaknya mati. Dan setelah anaknya mati, Daud membebaskan diri dari berkabung dan dia tahu ini adalah salah satu penyelesaian Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini menjadi seorang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, salah satu hal yang saya tanya ketika saya di Israel, raja Israel yang paling terkenal siapa? Mereka katakan yang paling terkenal itu adalah Daud. Daud dengan jujur ulang kali firman Tuhan menuliskan bagaimana Daud jatuh di dalam dosa di dalam kehidupannya, bagaimana Daud berjuang untuk dia boleh hidup kembali di dalam kebenaran firman Allah, dan rupanya ini yang menjadi keunikan daripada Daud. Setiap kali Daud ditegur, Daud mau mendengar. Dan ketika Daud mendengar, Daud memperbaiki diri, ya. Dan ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bersalah dan ditegur oleh firman Tuhan, biarlah kita mau seperti Daud. Kita sadar bahwa kita adalah orang manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari disucikan, hari ke hari dikuduskan oleh Tuhan. Dan untuk mengaku dosa itu butuh yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud ditegur, Daud tidak marah, tetapi Daud mengakui, ya, dan Daud bertobat, dan Daud sungguh-sungguh di dalam pertobatannya, sehingga dia di kemudian hari diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang luar biasa. Tetapi kita lihat di dalam kehidupannya, bangsa Israel tidak mau bertobat. Ketika ulang kali dia jatuh dan ditegur oleh karena kesalahannya, oleh karena kebodohannya, bukannya bangsa Israel bertobat, tetapi bangsa Israel mengulang lagi. Ini adalah satu contoh yang mau Tuhan tunjukkan. Ketika kita bersalah dan ditegur, kita minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak berbuat dosa lagi, Tuhan gantikan itu dengan memberkati di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kehidupan bangsa Israel, dia jatuh, ulang kali dia jatuh. Bayangkan dalam waktu 40 hari, kurang lebih 1 bulan. Berapa kali bangsa Israel ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, selalu mereka katakan, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Ini kalau boleh saya katakan kapok-kapok Lombok, ya. Bagaimana ketika bersalah ditegur, Tuhan mau. Ketika bersalah ditegur dan Tuhan ampuni, artinya apa? Tuhan akan memberkati. Tetapi ketika bersalah ditegur dan bersalah lagi, tidak ada waktu Tuhan untuk memberkati. Yang ada adalah penghukuman. Nah, ini adalah sesuatu hal yang jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kita sadar bahwa kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Kita tidak pernah luput daripada dosa. Tetapi ketika kita minta ampun dan bertobat, maka di sana kita akan mendapatkan pengampunan dan diberkati oleh Tuhan. Saya sangat terkesan dengan pengakuan 3.000 orang yang baru percaya ketika mereka bertanya, sekarang apa yang harus kami lakukan, Rasul? Rasul Petrus katakan, bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Ya, pertobatan adalah satu hal yang sangat penting. Ketika kita bertobat, artinya kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan dipimpin oleh Tuhan itu adalah jaminan membawa setiap kehidupan kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita ingat apa yang dialami oleh Elia.
Elia ini salah satu nabi besar yang ada dan pernah melayani bangsa Israel. Dalam arti Elia adalah salah seorang nabi yang banyak melakukan mujizat, ya. Elia dan Elisa ini luar biasa. Dan Elia ini ketika dia suatu saat ketika dia setelah melakukan mujizat, dia suatu saat mendengar bahwa dia sedang diancam oleh Isabel, ya. Isabel meminta salah seorang bawahnya, kamu katakan kepada Elia, aku akan menghukum Elia. Yang terjadi, Elia menjadi takut. Dan ketika takut, Elia tidak hanya takut, tetapi ada keinginan untuk meninggalkan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Elia sedang mengalami pergulatan di dalam hidupnya, Tuhan hadir. Ulang kali Tuhan memberkati Elia, memberi makan Elia, sampai kemudian Elia pulih kembali. Nah, ini menunjukkan Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan Elia. Bapak Ibu Saudara, dan Elia katakan kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Israel ini sudah rusak. Tidak ada yang sungguh-sungguh hidupnya sesuai dengan firman-Mu. Tidak ada yang benar. Tuhan katakan, aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak menajiskan dirinya dengan Baal. Dan itu menjadi tanda bahwa Tuhan menyayangi Elia dan Tuhan mau pakai di dalam kehidupan Elia, mengingatkan kepada Elia, masih ada banyak orang yang berjalan bersama-sama dengan Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang harus kita sadari. Di tengah-tengah segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sadar. Ada Tuhan selalu menyisakan orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan kita. Seperti halnya yang dialami oleh Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia merasa putus asa, Elia merasa lemah, tetapi justru di sanalah Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada Elia. Kemudian kita ingat juga pengalaman daripada Petrus, ya. Ketika Petrus sedang meninggalkan Tuhan karena dia sudah lihat Tuhan disalib, kemudian Tuhan dikubur, Tuhan belum menampakkan diri kepada Petrus. Petrus sedang kembali kepada kehidupannya yang lama. Nah, kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan Petrus. Ketika kebangkitan daripada Tuhan, salah satu yang Tuhan datang untuk menunjukkan kebangkitannya adalah Petrus. Lewat apa? Lewat mujizat ikan yang dialami oleh Petrus. Petrus ketika dia dipanggil oleh Tuhan pertama kali, Tuhan buat perahu Petrus hampir tenggelam oleh karena banyaknya ikan. Dan ini adalah mujizat yang kedua kali yang Tuhan nyatakan atas kehidupan Petrus dan perahunya. Tuhan buat lagi perahu Petrus penuh dengan tangkapan ikan. Dan Petrus sadar, tidak ada orang yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan Yesus. Sehingga lewat peristiwa itu Petrus diingatkan bahwa yang memanggil dia itu adalah Tuhan Yesus. Dan Petrus datang lagi kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan Petrus pada akhirnya menjadi seorang rasul yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya ketika kita pernah jatuh, selamanya kita jatuh. Tetapi ketika suatu saat kita jatuh, ingat baik-baik, tangan Tuhan tidak pernah terulur meninggalkan kita. Tetapi tangan Tuhan terulur untuk menolong di dalam kehidupan kita. Tidak hanya menolong, tetapi Tuhan juga menopang di dalam kehidupan kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada beberapa hal yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang benar. Ada satu hal yang membedakan antara kehidupan kita dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Hari ini kita punya yang namanya Alkitab, yang kita percaya sebagai firman Allah. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, kita percaya bahwa tuntunan-tuntunan yang ada di dalam firman Allah akan membawa kepada kehidupan kita tidak hanya berkenan kepada Allah, tetapi juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu seperti tadi di atas saya katakan, perjalanan daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh yang namanya tiang awan dan tiang api. Mengikut tiang awan dan tiang api sama halnya bangsa Israel mengikut kemana Tuhan perintahkan. Ketika tiang awan, tiang api itu berjalan ke kanan, mereka ikut ke kanan. Ketika tiang awan, tiang api berjalan ke kiri, mereka ikut ke kiri. Ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka berhenti. Dan itu terus mereka lakukan. Artinya, setiap saat ketika mereka menghadapi rintangan, menghadapi tantangan, dengan melihat tiang awan di atas, dengan melihat tiang api di depan, mereka tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mengapa Tuhan justru bawa bangsa Israel setelah 10 tulah? Karena Tuhan mau dengan 10 tulah itu bangsa Israel bisa mengacah, ya, bisa melihat. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, dan selamanya Tuhan akan selalu tolong. Tetapi kita lihat sesuatu hal yang aneh bin ajaib. Bangsa Israel tidak pernah belajar. Bangsa Israel tidak pernah mau mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kalau kita mau belajar dengan apa yang Tuhan lakukan, kita akan sadar Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat mencintai kita. Dan Tuhan karena kita adalah umat-umat kesayangannya, Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang menarik, ketika iblis, firman Tuhan katakan berkeliling-keliling, ya. Dan firman Tuhan juga katakan iblis melihat, salah satu hal yang dilihat oleh iblis itu adalah Ayub. Iblis melihat Ayub ini adalah seseorang yang mempunyai kehidupan istimewa. Dalam arti tidak, kehidupan orang benar itu tidak selamanya tanpa masalah. Tetapi masalah di dalam kehidupan Ayub justru Tuhan izinkan ketika Ayub membawa di dalam kehidupannya sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, dan orang yang takut akan Tuhan. Itu semuanya ada di dalam kehidupan Ayub. Dan di sana iblis katakan, mohon izin Tuhan, saya akan mencobai di dalam kehidupan Ayub. Dan Tuhan katakan, tak izinkan, tetapi kamu jangan usik di dalam kehidupan Ayub. Jangan usik jiwanya Ayub. Dan Tuhan izinkan dan Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh iblis ini betul-betul iblis sungguhan, ya. Dalam arti dia sangat-sangat tega untuk mencobai di dalam kehidupan Ayub. Saudara bayangkan dari seorang miliarder sebagai seorang yang super kaya pada waktu itu. Ternaknya setiap, kalau boleh saya katakan setiap hari, selama 7 hari yang dipunyai Ayub habis. Mulai dari ternak-ternaknya, mulai sawah ladangnya, anak-anaknya mati semua. Kalau boleh saya katakan, kalau itu mengenai di dalam kehidupan kita saat ini, maaf, mungkin kita bisa leng, ya istilahnya.
tidak kuat. Begitu kuatnya, begitu beratnya apa yang dialami oleh Ayub, sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi ada satu hal, mengapa Ayub mampu? Mengapa Ayub kuat? Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah sebuah kalimat bahwa keutamaan di dalam kehidupan Ayub itu adalah Tuhan. Keutamaan di dalam kehidupan Ayub itu adalah Tuhan. Dan itu membuat ketika yang ada di luar daripada Tuhan diambil, yang ada di luar daripada Tuhan itu dibinasakan oleh iblis, Ayub sama sekali tidak peduli. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini benar-benar kalau boleh saya katakan Ayub itu sangat-sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan izinkan iblis mengganggu di dalam kehidupan Ayub, luar biasa. Yang jasmani yang dicari oleh manusia tidak dihiraukan oleh Ayub. Semuanya habis, semuanya lenyap. Bahkan istrinya pun mengatakan, kutukilah kutukilah Tuhan. Ayub katakan, perempuan sialan. Firman Tuhan tuliskan, dalam hal ini Ayub tidak bersalah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita lihat di dalam kisah selanjutnya, bagaimana Ayub tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan kurang lebih ya mungkin sekitar 2 tahun gitulah kira-kira kalau saya hitung. Itu Ayub mendapatkan kembali yang sudah hilang 2 kali lipat. Saudara bisa bayangkan yang 1000 jadi 2000, yang 500 jadi 1000, semuanya ditambahi oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan firman Tuhan katakan selanjutnya Ayub hidup bahagia bersama dengan anak-anaknya dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas di sini kita melihat langkah-langkah hidup orang benar itu Tuhan yang menetapkan. Ada orang yang jatuh dia tidak bangun kembali, seperti kehidupan daripada Saul. Ketika Saul bunuh diri, dia mati dan tidak bangkit kembali. Tetapi beda dengan kehidupan Daud sampai usia tua. Saul memerintah Israel hanya kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi Daud sampai berpuluh-puluh tahun dia memerintah atas Israel. Kalau nggak salah itu kurang lebih 40 tahun. Dan Daud menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Berikutnya kita melihat adalah pengalaman dari Elia kembali. Orang benar tidak dibiarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Elia tadi di atas saya katakan setelah mengalahkan 400 nabi-nabi Baal, ya, imam-imam Baal, oleh karena mereka diberi kesempatan oleh Elia untuk mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk menunjukkan Allah siapa yang hidup. Dan 400 nabi-nabi Baal ini dari pagi sampai sore mereka berdoa, berteriak, tidak ada api yang turun dari langit. Lalu kemudian Elia yang ganti dengan meminta mezbah yang baru, lalu memberikan korban yang baru, dan Elia katakan siram dengan air, ya, untuk menunjukkan bahwa benar-benar korban yang dipersembahkan oleh Elia adalah persembahan yang betul-betul nanti akan dibakar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam demonstrasi ini kita melihat bagaimana 400 nabi-nabi Baal melawan satu nabi yang bernama Elia, ya. Dalam arti 400 itu mereka memiliki suara yang lebih keras. Kalau boleh saya katakan memiliki roh yang juga lebih kuat. Tetapi dengan Elia yang hanya 1 orang, mereka semuanya dikalahkan. Dan firman Tuhan katakan nabi-nabi Baal semuanya disembelih pada saat itu. Dan itu yang membuat Isabel marah dan hendak membunuh
daripada Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia di dalam pelariannya, dia tadi di atas saya katakan sempat ada satu perasaan takut, ya. Saya jujur, saya sangat mengagumi ayah saya. Ayah saya itu kalau boleh saya katakan orangnya nggak punya takut. Suatu saat ada rumor yang beredar akan ada penculikan terhadap pendeta-pendeta. Dan pada hari itu juga, pada jam malam itu juga, kalau tidak salah jam 9:30, ada jemaat yang datang ke pastori dan meminta ayah saya ke rumahnya untuk mendoakan keluarganya yang sakit. Nah, pada saat itu ayah saya dalam situasi yang tegang, karena hari itu rupanya sebenarnya menjadi hari di mana penculikan itu dilakukan. Ayah saya pergi tanpa ada rasa takut dan gentar sekalipun, dan beliau melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang seringkali ayah saya katakan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, setan ora doyan, demit ora dulit. Itu adalah keberanian daripada ayah saya. Dan sampai hari ini, kalau saudara ada di di gereja Komcis di Prigen, maaf, ada beberapa mungkin, kalau sekarang mungkin yang dulu masih kecil-kecil mungkin ya mas sekarang sudah agak tua ya. Karena terakhir ketika beberapa tahun yang lalu sama mama kita pernah turun dari Tretes, ada salah seorang jemaat yang waktu itu dilayani oleh ayah saya, maaf, jual durian ya waktu itu. Ketika turun ke bawah begitu di Kasri kalau tidak salah, itu jual durian yang memang sudah banyak yang berubah dan memang orangnya sudah banyak yang tua-tua. Dan mereka ketika tahu itu ada mama dan ada keluarganya papa, mereka sangat-sangat gembira dan mereka ceritakan bagaimana kebaikannya papa ketika melayani di Tretes. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa yang menyertai kita itu lebih besar, lebih kuat dari apapun juga yang bisa menghalangi kita. Ketika kita berani, iman kita akan kuat, ya. Tetapi beda ketika kita melihat sudah lemah, itu sama halnya kita menurunkan kapasitas iman kita. Sebuah keberanian itu akan terus bertumbuh, dan dengan bertumbuhnya keberanian akan membuat iman kita juga bertumbuh. Nah, ini adalah satu hal yang harus terpelihara di dalam kehidupan kita. Saya sangat terkesan dengan kehidupan jemaat gereja mula-mula. Ketika mereka menghadapi tekanan, ketika mereka menghadapi tantangan, justru mereka semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Dan kita lihat oleh karena doa yang mereka panjatkan, kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan, membuat gereja ini bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan, salah satunya mari kita sama-sama berdoa. Gereja mula-mula mereka berdoa, para malaikat Tuhan membebaskan rasul-rasul. Jemaat di tempat ini berdoa untuk gereja ini, dan saya yakin Tuhan akan memberkati dengan jiwa-jiwa yang luar biasa. Berdoa adalah menjadi inti kekuatan daripada orang percaya. Ketika gereja tidak berdoa, maka itu sama halnya gereja mematikan roh Tuhan, mematikan kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tetapi ketika gereja berdoa, ketika orang percaya berdoa, itu menghadirkan kuasa Tuhan bekerja di dalam gerejanya dan di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian yang terakhir, Tuhan adalah sumber kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya sumber itu adalah pusat, ya.
Jadi ketika kita lemah, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan untuk kita boleh diberikan kekuatan. Elia ketika dia lemah, dia datang kepada Tuhan, Tuhan kasih kuat. Ketika rasul-rasul di dalam kelemahannya, mereka berdoa minta kekuatan daripada Tuhan, dan Tuhan beri kekuatan dalam kehidupan mereka. Mari sama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Satu hal, gereja hidup oleh karena firman Allah dan doa. Orang percaya hidup dan diberkati juga oleh karena firman dan doa. Biarlah doa dan firman Allah itu terus yang menghiasi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita kuat untuk terus berjalan karena ada Tuhan yang menopang. Ketika firman Allah dan doa menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita, kita senantiasa akan ditopang oleh Tuhan. Ketika kita ditopang oleh Tuhan, sekeras apapun badai, sehebat apapun angin yang menerjang, kita akan tetap terus berdiri dan berjalan. Berjalan menuju masa depan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel, Tuhan menyertai kita selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.